Ya, kita Mira tadi belum. Mira. أهلا وسهلا. Heboh أهلا aja nih. أسرة. Nia, hidupkanlah itu videonya. Iya, Kan? terada ada wajah-wajah saudara-saudara Iya, sekalian. udah lama nggak nampak. Ya, Dit. Ntar sebentar. Mami aja, Ini Dede udah aja di kayak record aja. Ini di meeting udah di record aja nih. Nia jam kayaknya berapa waktunya sana udah Nia? jauh rapi ya. Masih pagi, shit. Oh Mana iya, nih? Oh masih iya, Ana pagi. masih pakai yang ini ya. Bentar lah, Ana ganti dulu dong. Apa? Nanti Nia. Ya, Mana nih ya? udah Ana nggak? ganti dulu ya. Ana Oh iya. download dulu. Kayaknya nanti udah lama Sakit. nggak zoom kayak enak. Iya, emang Ramadan lagi. doang acara isyarah doang pakai Zoom. Di nostalgia. Nia, miss you Nia. Terus mana Eli. Oh my God, Eli. Udah lama banget Eli. tuh Nia? Mana nih Nia nih? Bilang lagi dia. Bentar, Ana ganti dulu biar kayak nasyid. Bentar ya. Oh, siap. Ada Ica, Anissa Nifari, Ica. Hai Fahal. Ya, Ica lagi. Halo Ica. Ablah buka lah kamera itu belah lagi di mana Ablah nih. Ya. Nail nanti ditanyain. Bentar, Ini nih matiin Zoom dulu. tah di mana gitu kan? Ah, Ini sudah masuk tentatifnya kan? Oke, Bismillah. Baru 13 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, termasuk bisa berkesempatan untuk hadir pada kajian siang hari ini. Nah, salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkat semangat beliau ya, dakwah beliau, sehingga Islam bisa kita rasakan manisnya Islam sampai sekarang gitu ya. Baiklah, kita buka. Sebelumnya, oh hilang lagi nih satu orang. Hilang-hilang peserta. Oke, Alhamdulillah semuanya teman-teman sehat ya. Sapa dulu nih, ada 13 peserta. Insya Allah semuanya sehat. Agar bertambah keberkahan dalam acara kajian ini, marilah kita dengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu Amira Nazifa. Kepada Amira kita persilahkan. Silakan Amira. Amira udah baca belum ya? Apa Ana yang nggak dengar? Belum lagi tuh, Cid. Coba panggil Amirah lagi, Cid. Halo, Waalaikumsalam. Maaf guys, lagi dari dapur tadi. Maaf Oh ya, iya, bentar. Alhamdulillah. Tahu. Ayo, silakan Amira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalawatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
Kelas Mira. Sudah, Chef. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Amira. Semoga dengan Ya. bacaan Al-Quran tadi ziyadatul khair ya, bertambahlah kebaikan dalam kajian ini. Terima kasih Amira. Nah, selanjutnya langsung saja teman-teman. Acara selanjutnya itu adalah penyampaian materi ya, sebagaimana yang kita ketahui ini adalah kajian pranikah yang lebih spesifiknya membahas tentang alat reproduksi ya oleh teman kita. Dia membahas tentang kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh teman kita eh, dokter ya, Dokter Indah Hilmanita Putri. Nah, semuanya udah siap mendengar kajian? Udah siap Siap, ya? siap. Siap ya semangat Siap. ya? Allahu Akbar, siap. Suaranya mana semangat ya? Allahu Akbar. Mana nih ya? Udah Izati, udah siap makan Zati? Nah, Saadah juga lagi makan ya tadi ya. Insya Allah teman-teman. Ya, udah disambut lagi nih. Pemateri sudah siap? Belum dipanggil nih. Indah dari dia, Indah. Banyak sekali, ramai Hadir, sekali, Chef. Kajol. Kajol, ramai sekali, Kajol. Iya, Nia belum juga ganti layar lagi. Ganti background. Iya. Hai guys. Ampun, Ya, namanya. rame banget. Wow, 20 juta orang nih. Dari mana aja? Oh, ada Kak Ida, ada Afifah ya. Halo Afifah. Nih, Halo. ada dia ikut guys. Ini Rifa. Woi, nasi kesini lagi, Chef. Ada dia ikut, ada Kajol. Ya Allah, Masya Allah, ramai sekali. Tika Ida, halo Afifah. Afifah udah kayak anak Gistar aja nih, Masya Allah. Udah kayak anak Gistar aja. BTW nih, BTW ini Indah udah ready, Indah. Dokter, Anu dokter. ini ya, share screen boleh, guys? Oh iya boleh. Ana persilahkan Oke. dulu nih. Oh, Masya Allah nih rame ada 20 juta orang. 20 juta dong. Masya Allah nih ya. Nih Indah lagi ya. Dibuka dulu dengan pantun. Aduh. Dea kayaknya senang banget nih. Ah, berkurang lagi nih. Ada yang berkurang. Ya, kita mulai ya. Sabtu siang makan gulai. Yuk, kita mulai. Mantap sekali, Ibu. Masya Allah, kita sambut. Kita persilahkan kepada dokter muda kita, Masya Allah, Indah, yang akan menyampaikan ilmunya ya, membagi ilmunya kepada kita, kepada Indah, Dokter Indah Hilmanita, kita persilahkan. Oke. Syukron, Nasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin langsung aja ya, guys. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman panitia yang sudah mempercayakan untuk sharing mengenai materi ini, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Oke. Nanti mungkin sharingnya langsung dari ini aja ya, guys. Dari topik-topik yang udah dikumpulin sama panitia. Tapi sebelumnya, oke. Jadi kalau untuk langsung aja nggak apa-apa kan? Langsung. Oke. Silakan, In. Jadi kan nanti kalau untuk organisasi wanita mungkin udah tahu semua mengenai apa-apa aja organnya. Udah dibahas mungkin waktu sekolah dulu kan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Jadi mengenai tips menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, jadi gimana sih sebenarnya tips untuk menjaga kebersihan organ reproduksi? Eh, Intinya itu pertama, kalau dari organ reproduksi itu kan dalam gimana kita menjaga kelembapannya. Menjaga kelembapan ini di sini maksudnya
kan di bawah sana itu kan agak lembab ya teman-teman. Apa namanya? Ada saran-saran untuk menjaga kebersihan organ tubuh itu. Contohnya pakai pakaian dalamnya itu yang berbahan tipis dan menyerap keringat. Terus habis itu kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau untuk bersihinnya itu gimana sih sebenarnya? Apa boleh dikasih cairan-cairan tertentu, misalnya kayak pakai apa yang air sirih gitu kan? Atau misalnya sabun-sabun tertentu. Eh, itu sebenarnya kurang dianjurkan karena beberapa apa namanya tuh struktur kulit kita itu kan lebih tipis ya di bawah sana dibandingkan kulit yang lain. Jadi akhirnya kalau seandainya dipaparkan dengan zat-zat yang kayak sabun-sabunan itu terlalu kuat pH-nya, sedangkan di bawah itu kan pH-nya asam dan ditakutkan kalau seandainya kita pakai sabun-sabun tertentu itu nanti jadinya bakteri-bakteri yang harusnya ada di sana untuk menjaga keasaman pH-nya malah jadi ini jadi berkurang. Nah, itu nanti juga akhirnya memicu apa namanya? Kayak keputihan, iritasi dan sebagainya. Oke. Kayaknya kalau cepat kasih tahu ya teman-teman. Lanjut ke yang kedua, macam-macam keputihan. Mungkin ini teman-teman agak ini ya, maksudnya penasaran juga terus habis itu eh, apa ya termasuk topik yang penting mengenai keputihan ini. Karena kalau keputihan kan itu apa ya sering kita ketemu sehari-hari ya khususnya. Jadi keputihan itu sebenarnya gimana sih? Kenapa kita perlu tahu? Eh, Terutama keputihan ini agak lebih pentingnya kalau seandainya pada ibu hamil. Kenapa? Karena kalau seandainya ada keputihan itu ada resiko untuk bakteri-bakterinya itu naik ke organ reproduksinya tadi, naik ke atas akhirnya nanti bisa infeksi beresiko ke kehamilannya nanti akhirnya janinnya kadang harus lahir cepat karena ketubannya pecah pecah lebih awal misalnya gitu kan terus macam-macam keputihan itu gimana apa yang bikin dia beda apa gimana kita tahu yang ini nggak apa-apa yang ini termasuk yang sakit kayak gitu kan jadi kalau keputihan itu kan normalnya dia nggak terlalu lengket dari warnanya itu bisa kita bandingkan kalau seandainya keputihan yang normal itu biasanya warnanya bening. Tapi kalau seandainya yang bikin penyakit itu, yang termasuk sakit itu warnanya bisa berwarna putih kayak bongkahan susu atau berwarna kehijauan. Terus dari baunya bisa kita lihat juga baunya itu bisa seperti ikan asin atau misalnya bau busuk atau agak lebih asam dia baunya. Terus juga dari strukturnya yang tadi kayak bukan susu atau keju atau kadang bentukannya itu kayak berbusa teman-teman. Jadi itu bedanya kalau seandainya keputihan yang bikin yang termasuk sakit lah istilahnya. Dan kalau seandainya teman-teman ketemu yang kayak Indra sampaikan tadi, berarti itu harus berobat ke dokter biar nanti ada terapinya dan beda-beda nanti gimana mengobatinya. Kemudian tentang haid. Kalau untuk haid itu kan ada ya beberapa waktu kita haid itu nggak teratur. Kapan sih? Maksudnya itu kenapa sih orang bisa haidnya nggak teratur gitu? Jadi kan normalnya haid itu siklusnya kan yang normal itu kalau nggak salah 21 sampai 28 hari. Setiap 21 hari sampai setiap 28 hari. Dengan variasinya tuh bisa bedanya tuh kalau nggak salah 4 sampai 8 hari. Jadi masih misalnya hari untuk bulan ini per 21 hari udah datang lagi haidnya. Bulan depan 25 hari. Tapi kan itu masih di variasi normal. Pak. Tapi kalau udah lebih dari 8 hari perbedaannya baru yang nggak teratur. Terus kenapa bisa nggak teratur? Kalau tidak teratur itu balik ke hormonnya lagi. Kalau seandainya hormon itu kan nih apa ya dari proses haid itu kan dia banyak hormon yang terlibat mulai dari otak habis itu ke ovariumnya nanti ovarium itu kan nanti dia melepaskan ini faktor-faktor tertentu yang untuk membentuk hormon yang akhirnya nanti mempengaruhi siklus haid kita jadi pas fase haid awalnya penebalan tinggi rahim kan habis itu nanti baru pelepasan sel telur dari ovariumnya kalau seandainya sel telur nggak dibuahi maka terjadi haid kan. Nah, jadi ada beberapa kondisi tertentu, misalnya pada kondisi stres, itu hormonnya jadi terganggu. Misalnya eh, sel telurnya itu nggak dilepaskan dari ovariumnya gitu. Namanya siklus yang tidak ada sel telurnya istilahnya kan. Nah, jadi nanti itu bisa bikin haidnya nggak ada. Jadi akhirnya skip tuh satu kali haidnya. Jadi hormonal ini yang berperan penting. Salah satu yang mempengaruhi hormon stres tentunya atau obesitas dan lain. Terus juga yang penting itu karena pematangan sistem reproduksi. Contohnya
pada usia remaja kan, yang waktu baru awal-awal haid, itu kan haidnya belum teratur tuh. Kenapa bisa belum teratur? Karena pas awal-awal itu sistem reproduksi kita itu belum sempurna. Jadi akhirnya eh, haidnya itu masih belum datang sesuai dengan siklusnya. Terus berikutnya, nah ini fase-fase menstruasi. Jadi awalnya kan, ini kan mulai dari hari 1 sampai hari 5. Jadi hari satunya tuh dihitung dari hari pertama haid ya teman-teman. Makanya pas untuk teman-teman yang udah punya anak nih, yang udah melahirkan, udah melewati fase hamil, pasti kan ditanya terus tuh hari pertama haid akhirnya kapan, kayak gitu. Karena siklus haid itu dihitungnya dari hari pertama haidnya itu hari pertamanya. Sampai nanti selesai haid, habis itu ada namanya fase folikuler. Fase folikuler ini yang nanti untuk membentuk hormon yang pentingnya itu untuk membentuk si dinding rahim nanti persiapan pembuahan. Nah, jadi dinding rahimnya mengembal, baru habis itu fase ovulasi yang sisa telurnya keluar nih dari ovariumnya. Nah, di fase ini nanti kan sel telurnya nunggu nih untuk pembuahan. Tapi kalau nggak terjadi berarti luluh lah dinding rahimnya. Nah, itulah yang nanti akhirnya balik lagi ke fase menstruasi. Terus, kenapa hari pertama itu sakit? Jadi kan eh, ada yang sakit, ada yang nggak sakit kan. Tapi memang umumnya menyebabkan nyeri, tapi mungkin berbeda-beda ininya levelnya tiap orang. Apa bisa sakit? Jadi kan ada yang namanya komponen di dalam tubuh kita tuh prostaglandin. Kalau prostaglandin itu dia kayak apa ya, penanda nyeri. Jadi kalau seandainya itu dilepaskan, pasti menyebabkan nyeri. Kenapa dia bisa banyak pas hari pertama haid gitu? Karena pengaruh hormon tadi. Jadi hormon yang pas tidak terjadi pembuahan tadi itu kan namanya kalau FSH itu nama hormonnya. FSH ini harusnya kan tetap bertahan kalau seandainya terjadi pembuahan. Kalau nggak terjadi, FSH-nya rendah. Ketika FSH itu rendah, prostaglandin ini naik, akhirnya muncul gejala-gejala nyeri tadi. Nyeri haid, habis itu sakit kepala, terus habis itu gejala-gejala lain juga masuk tuh ke sana, misalnya perubahan mood, nafsu makannya jadi terganggu, sakit kepala, sakit perut, nyeri di apa namanya tuh, pokoknya badannya pegal-pegal, semua nyeri-nyeri itulah. Nah, semuanya si efek dari si prostaglandin ini karena hormon kita tadi. Jadi memang wajar kalau seandainya hari pertama haid itu kita nyeri. Perbedaannya mungkin nanti yang harus kita lihat, ternyata nyerinya itu nggak biasa loh, dulu sebelumnya nggak pernah nyeri kayak gitu, apa sekarang tiba-tiba nyeri, terus berubah frekuensi haidnya, atau misalnya ada yang jadi banyak. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda yang berbeda dari siklus-siklus sebelumnya, mungkin baru perlu teman-teman periksa ke dokter. Terus yang kelima, eh jadi ada banyak pertanyaan mengenai ISK kalau di perempuan. Kok perempuan lebih sering sih ISK, kok gampang gitu. Jadi ISK itu kan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu gejalanya umumnya apa? Umumnya itu ketemunya dalam bentuk nyeri perut yang di bawah, nyeri ari-ari kalau kita bilang kan. Nyeri ari-ari, terus biasanya ada ini juga apa namanya tuh? Buang air kecilnya terasa perih, panas. Terus teman-teman akan merasakan buang air kecilnya tuh sedikit-sedikit tapi sering banget. Padahal tadi udah buang air kecil tapi sekarang mau buang air kecil lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saluran kencing perempuan itu kan lebih pendek kalau dibandingkan dengan saluran kencing laki-laki. Jadi akhirnya bakterinya itu gampang naik ke atas dan akhirnya nanti jadi SK. Salah satu penyebabnya juga karena sering nahan pipis itu juga bisa bikin kita jadi gampang PSK. Terus next yang keenam, suntik satin. Mungkin tuh teman-teman yang udah nikah berarti udah melewatin fase ini kan. Jadi kenapa sih suntik satin itu apa? Suntik satin itu kan isinya ini suntik untuk anti tetanus. Jadi tujuannya untuk pencegahan terjadinya tetanus di perempuan dan juga disebarkan ke anaknya nanti kan. Kenapa perlu? Karena kan dalam proses persalinan nanti itu akan apa ya, terpapar sama alat-alat medis kan yang umumnya itu bahannya itu ada besinya tenis gitu kan, jadi ada resikonya di sana. Terus apalagi kalau seandainya persalinan itu ini nggak dibantu sama gas misalnya kayak gitu kan, terutama di daerah-daerah terpencil lah. Nah, kalau kita mungkin lebih kecil sih kemungkinannya, tapi tetap harus ada perlindungannya. Begitu juga untuk anaknya nanti. Terus gimana cara kita dapetinnya? Untuk dapetin suntik setting itu biasanya di puskesmas. Umumnya itu barengan sama proses
ini nanti proses persiapan pernikahan, nanti kan ada ke KUA dulu tuh, ke KUA, nanti dijelasin juga sama orang-orang dari tim dari puskesmasnya mengenai apa persiapan kesehatannya, habis itu ada cek-cek kesehatan juga, ditambah nanti proses suntik jatinnya. Terus berapa kali sih suntik jatim itu? Oh, suntik jatim itu ada sebenarnya untuk yang tetanus itu ada 5 kali. 5 kali itu nanti ada beda jaraknya. Yang pertama dua jaraknya sebulan, kedua ketiga jaraknya 3 bulan kalau nggak salah. Yang ketiga keempat itu jarak 6 bulan, yang keempat sampai kelima jaraknya 1 tahun. Intinya kapanpun terakhir dia suntik jatimnya, dia nggak ada batas maksimalnya yang tadi itu. Jadi misalnya suntik pertamanya udah 1 tahun yang lalu, boleh nggak suntik yang kedua sekarang? Boleh, yang penting udah lewat bulan. Terus yang ketujuh, apa sih makanan yang mempengaruhi reproduksi atau pola hidup sehat? Berpengaruh nggak sebenarnya? Iya, pengaruh. Pokoknya eh, yang mempengaruhi itu sebenarnya tidur, olahraga, makanan-makanan tertentu. Kalau untuk makanan itu dari teorinya yang berperan ke reproduksi itu contohnya yang mengandung kayak zat besi, kemudian seng, kemudian magnesium, terus vitamin-vitamin lainnya itu penting untuk perempuan. Apa perlu dipersiapkan. Apalagi kalau seandainya kayak yang lagi promil misalnya itu perlu banget tuh dipersiapkan, terutama zat besinya itu harus ada banget untuk ibu hamil juga harus di ini kan diutamakan. Terus mood swing saat haid. Mood swing saat haid itu normal nggak? Normal. Jadi mood swing saat haid itu kenapa bisa terjadi? Masih balik ke yang tadi lagi, balik ke cerita kenapa bisa nyeri waktu haid. Jadi mood swing saat haid itu sebenarnya salah satu efek psikologis dari perubahan hormon di awal-awal haid itu. Makanya muncul mood swingnya. Yang terakhir, untuk dampak pembalut ke organ reproduksi. Sebenarnya kalau pembalut itu kan apa ya, balik ke hygiene di organ reproduksi tadi. Jadi pembalut itu kan memang kita gunakan sehari-hari pada saat menstruasi. Itu memang penting digunakan. Mungkin karena cuma gimana kita bisa jaga kebersihannya waktu selama menstruasi itu, selama haid. Pemakaiannya itu diganti per sampai 6 jam, dijaga supaya tidak lembab. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak ada ini sih, nggak ada apa saran khusus mengenai pembalut ke organ reproduksi ini. Oke, mungkin itu yang bisa Indah sampaikan. Indah kembalikan ke Nasyid. Udah rame lagi nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Indah atas paparannya. Sedep bener ya, Masya Allah. Ini mungkin sering kita temui ya, apa yang dijelaskan oleh Indah tadi. Tapi itu namanya tazkirah ya, pengingat kita, oh mengulang-ulang kembali. Atau ada hal yang baru yang kita dapatkan dari apa yang telah Indah paparkan tadi. Nah, buat teman-teman, dibuka yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ramai nih yang ingin bertanya. Ayo, ayo, ada yang ingin bertanya? Ana mau dong, Syed. Nah, iya, silakan. Ini ada, eh, siapa itu Bu Din ya? Ana amal. Amal. Oh ya Allah, Masya Allah, Amal. Masya Allah, apa suara Amal mirip Bu Din. Amal, oke. Kita kita persilakan dulu ya. Atau kita kumpulkan tiga orang. Nah, lanjut aja berarti. Amal, Amal dulu. Oke, silakan Amal. Eh ya, makasih banyak Indah. Nah, pertanyaan Ana sebenarnya eh gini, kajiannya kan pranikah ya, cuman Ana mau nanyanya soal gimana tips-tipsnya untuk menjaga organ reproduksi ini pada anak gitu. Apa aja Oh, kiat-kiatnya untuk anak laki-laki dan perempuan bisa juga, kedua-duanya Indah. Itu aja In. Masya Allah. Oke, Amal. Kalau Langsung sampai jawab ya aja, Syed. kita jawab dulu. Boleh. Nah, Langsung dijawab aja nggak kali perlu ya. diulang ya ini ya mau kedengeran sama Indah ya. Yep. Ya, silakan Indah. Oke, syukuran Nasyid. Jadi, tadi pertanyaan Amal mengenai ini ya, menjaga organ reproduksi di anak.
perempuan sama laki-laki. Mungkin kalau di perempuan nggak ada yang khusus karena kan selama sebelum masuk fase reproduksinya matang tuh sebelum masuk masa menstruasi itu kan kalau perempuan nggak ada yang ya nggak ada yang khas lah istilahnya. Pokoknya dijaga tetap kayak tadi tuh kayak kita biasa lah dijaga kelembapannya pakai celana dalam jangan terlalu ketat kemudian yang menyerap keringat habis itu kalau seandainya nyucinya ya nggak berlebihan lah kayak biasa aja terus dijaga supaya tetap kering nggak ada yang khusus kalau seandainya untuk perempuan tapi kalau laki-laki agak PR nih karena kalau anak laki-laki kan ini ya eh ini bedanya kalau perempuan kalau usia dewasa kan rentan ISK tapi ternyata laki-laki kalau pas anak lebih rentan anak laki-laki ISK sebenarnya kenapa karena kan ini anak laki-laki kan belum sunat tuh di situ tuh PR-nya jadi beberapa anak-anak eh, ada beberapa kasus yang dia tuh banyak munculnya di anak-anak laki-laki, terutama yang sebelum sunat. Karena kan yang kalau sebelum sunat itu kan ada yang apa ya kulitnya yang bagian ujungnya itu kan belum dibuang itu, belum disunat istilahnya belum dipotong. Yang belum dipotong itu yang jadi sumber masalahnya. Jadi di beberapa orang ada yang itu tidak bisa gak apa-apa no bahas Kak. Yang apa gini udah banyak yang banyak ada anak cowok kayaknya di sini ya. Nah, jadi Iya. kan di bagian ujungnya itu nanti ada yang dia nggak bisa didorong ke belakang, ada yang tidak bisa didorong ke depan. Kalau nggak bisa didorong ke belakang, berarti kan dia jadi ketutup tuh. Resikonya nanti buang air kecilnya jadi nggak keluar, atau misalnya keluar tapi ada yang tertahan di dalam tanah. Akhirnya nanti itu jadi sumber bakterinya rentan jadi ISK anaknya jadinya. Atau misalnya pas dibersihin di iniin ke belakang nggak bisa lagi didorong ke depan. Nah, itu resiko juga tuh. Jalan satu-satunya ya harus disunat. Jadi memang ada beberapa anak laki-laki yang akhirnya disunatnya harus lebih cepat karena tadi itu kok sering banget infeksi kok anaknya demam gitu. Tiba-tiba demam nggak ada kenapa-napa gitu atau misalnya kelihatan kalau anak laki-laki jadi takut buang air kecil kayak gitu. Nah, itu yang harus ini diperhatikan. Kadang kalau anak-anak demam kan kita nggak tahu ya sebabnya dia nggak ada batuk dok dia nggak ada pilek nggak ada muntah ini tuh semua nggak ada gitu. Tumbuh gigi juga enggak udah tumbuh giginya semua kayak gitu kan kok bisa anak saya demam nah coba diperhatikan karena dia buang air kecil terganggu nggak itu lebih sering kelihatan di anak laki-laki kalau perempuan memang resiko ISK juga ada tapi biasanya itu lebih di anak yang lebih kecil sih anak perempuan pas usia bayi itu kok udah usia toddler mungkin udah jarang lebih seringnya di usia bayi dia tiba-tiba demam tinggi batuk pilek gak ada sesak gak ada nah, coba nanti lihat ada nggak pernah fase mungkin dia ganti popoknya terlalu lama misalnya mungkin PR-nya di itu sih di pemakaian popok lagi nanti kalau untuk hygiene-nya kalau yang lain-lainnya yang khusus di perempuan nggak ada oke dan terjawab belum mal Masya Allah. Iya, satu lagi. Kalau masalah pemakaian popok itu anjurannya itu sampai umur berapaan? Maksudnya udah harus nggak pakai popok lagi. eh, umur berapa ya? Kalau umur khususnya anak kurang tahu juga nih mal kalau untuk anak intinya kan harus mulai tetap toilet training tuh dari umur berapa Mm-mm. ya? Kalau nggak salah dari umur 2 tahun kan udah mulai di toilet training tuh kan. Nah, nanti tergantung si anaknya aja lagi udah bisanya di kapan. Sampai dia udah bisa berarti udah mulai di kan nggak pakai popok lagi. Karena kalau seandainya dibiarin kayak mungkin sampai 3 4 tahun kayaknya. Karena setelah itu kan nanti dia udah ngerti tuh. Udah apalagi kalau sekarang kan anak-anak pada ini kan ada yang masuk di penitipan di sekolah misalnya gitu kan. Udah mengenal teman-temannya kayak gitu. Jadi mungkin apa ya. Tapi kalau umur langsung yang pasti nggak ada sih kayaknya mah harus di umur berapa nggak pakai popok. Beda-beda. Intinya toilet trainingnya aja. Oke, terima kasih Indah. Sama-sama. Masya Allah, ini sebenarnya pertanyaan amal nih ber, sangat bermanfaat untuk kita juga ya, yang punya baby-baby. Masya Allah, terima kasih Amal. Ya, ada lagi dibuka pertanyaan, ada yang mau menanya? Rame nih, ada 20 orang mau menanya. Mau nanya dong.
Ini coba Ana tebak di ini suara siapa sih? Nanti Ana salah lagi. Izati. Oh, Zakia. Izati. Izati. Zati, Masya Allah Zati. Udah makan nanti? Kita jadian dimakan Zati. Makasih banyak, nanti perhatian kali sih belum lagi dah. Kalau belum ya, Ya tapi udah. terus nanti dengarkan ada pertanyaan untuk Indah dari Izati. Ya, silahkan Izati. Eh, Zati. Izati. Oh, Izati ini pergi makan nih kayaknya. Zati. Pergi. Ini sebeneran beneran hilang Zati ini. Zati. Oh iya. Mungkin ada kita skip dulu ya Zati ya. Ini ada yang ingin bertanya lagi. Itu Zati. Masya Allah. Oh, tadi ada yang nelfon jadi ke pause suaranya. Allah, sekarang Saya udah kedengaran nggak? Udah kedengaran nggak sih? kedengeran. Oke. Nah, kalau misalnya penggunaan celana dalam yang mungkin ukurannya tuh lebih lapang gitu, atau mungkin agak sempit, apakah itu ada berpengaruh dengan kelembapan di bawah gitu? Termasuk juga mungkin celana apa itu celana panjang yang kita gunakan, lebih baik mana celananya longgar kalau misalnya pakai ini apa sih namanya ini? Kok Anda lupa deh. Celana Legging. ya, legging tuh apakah ada pernah dengar katanya tidak dianjurkan? Apakah memang seperti itu? Apakah itu tidak dianjurkannya? Apa karena ada mempengaruhi kelembapan dan segala macamnya atau bagaimana shit in untuk organ reproduksinya gitu? Itu aja sih. Oke, Zati. Jadi kalau yang lapang nggak masalah, tapi mungkin kita yang makainya nggak nyaman. Tapi kalau seandainya terlalu sempit, ya itu tadi ngaruh dia Zaki. Karena kan kalau terlalu sempit, pertama sirkulasinya terganggu di situ kan. Apalagi kalau seandainya bahannya nggak menyerap keringat, itu sangat terganggu tuh di sana kelembapannya jadi terganggu akhirnya. Terus kalau untuk dalaman celana ya yang panjang, celana panjang, itu ngaruh Zaki. Emang kalau legging tuh atau misalnya celana-celana yang lain tuh emang harus benar-benar dipilih. Mungkin kalau seandainya kayak legging di apa kan bisa kita milih tuh ada yang menyerap keringat kan meskipun dia leggingnya agak ketat tapi kan dia nyerap nih keringat kan ada beberapa yang kayak gitu ya atau dia lebih tipis atau gimana. Nah yang kalau yang kayak gitu nggak apa-apa tapi kalau seandainya nih udahlah legging gak nyerap keringat tebal misalnya terus tempat yang kita kunjungi itu panas kita makanya seharian full. Udahlah tunggu aja lah nanti campuran akhirnya apa gitu pilihan. Di situ nanti risikonya jadinya kayak gitu seandainya area kan selain keputihan jamuran juga jamuran nih apa ya mengganggu juga mengganggunya di mungkin dia nggak berat tapi kualitas hidup kita yang terganggu jadinya gatal-gatal terus habis itu mungkin apa ya bekasnya yang agak lama hilangnya apalagi kalau seandainya udah jadi luas dia misalnya kan sama penyembuhannya tapi kalau kulit di bawah tuh kan dia nggak paparan udaranya kurang kan terus nanti jadi lebih gelap jadinya kulitnya jadi itu sih untuk ini kalau yang untuk dalaman celana nanti pilih-pilih aja. Kadang kan kita butuh pakai yang sempit tuh misalnya kayak keluar, apalagi kalau yang bawa kotor kalau dipakai celana yang agak lebar kan takut nyangkut misalnya gitu kan. Nah, nanti di kita memilihnya aja lagi kita mau pakai legging tapi misalnya pemakaiannya nggak terlalu lama. Kalau sampai udah di luar tuh kita lebih dari 12 jam atau misalnya di perjalanan jauh gitu kan. Pakai legging kayaknya mungkin lebih baik kan yang agak longgar aja dan tipis. Gitu Zati. Oke, terima kasih banyak In. Sama Zati. Masya Allah. Udah terjawab ya Zati. Sip. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ana mau nanya, Shin. Sekarang bertanya, coba Ana tebak nih suara siapa? Syarofa, Syarofa.
Suara Rifa. Oke, Syarofa, silakan waktu dan tempat. Oke, bismillah. Syukran ya, In, atas sharingnya. Karena mau nanya nih tentang, ini kan tentang pranikah ya, pranikah. Em, Mau nanya tentang, pernah dengar gak teman-teman atau barangkali yang udah nikah juga pasti udah tahu sih ya. Eh, ratus, tentang ratus, In. Nah, ratus itu kan diasapin ya dari bawah ya. Nah, kalau misalnya dari sisi medisnya itu bagus nggak ya buat eh, buat kita gitu maksudnya. Nah, itu kan sebelum menikah. Biasanya Ana tahu itu ratus itu dari sebelum nikah sih, waktu mau nikah gitu. Nah, eh, tuh, dari sisi medis syukran. Terus, eh udah Syarofa, kedengeran ya ini? Iya, benar Cid. Nah, Ana pun nggak tahu ratus nih apa nih. Sejenis Yang apa? kayak diasap-asapin itu ya, di bawah itu ya, Rifa. Ya, biasanya ya kalau Oh, misalnya para calon pengantin tuh Cid enggak yang ada kan ya, Rifa. maksudnya Tapi, ada tapi kalau kebakar, misalnya kebakar nggak? gimana? Nah, diasapin maksudnya. Bakar nggak? Masa kebakar, Cit? Ya Ya, Allah. iya kayak dibakar gitu di bawah. Untuk harum-harum gitu, Cid. Oh, buat harum. Supaya wangi gitu loh. Harum ya. Dengarnya kayak merapatkan gitu ya, belah. Oh, kirain asap. Nggak taunya Mungkin ya salah bisa, satunya bisa juga juga dia kan sih Tom kayaknya kayak untuk asap yang merapatkan wangi kayak katanya gitu loh, klaimnya Blah. kayak gitu. Tuh. Tapi ada kasus loh yang sampai kebakar beneran. Astagfirullahaladzim. Itu serem banget, ya Allah. Itu pernah. Serem banget Mana Tom. baru dengar ratus Jadi ya? itu yang kayaknya orang yang maksudnya yang menangani itu tuh dia lagi nggak fokus apa gimana gitu. Langsung disuruh orangnya buat ini gitu. Udah coba ini duduk di sini gitu. Fotonya itu kepanasan ternyata, maksudnya mungkin belum terlalu ini gitu, apinya baru-baru padam atau gimana gitu, mungkin harus ditunggu dulu. Tapi itu teknis sih. Wah, ada. Kalian mungkin kena. Iya. Oh, itu bikin buat harum gitu ratus ini. Nah, itu dia kita nggak tahu apa maksud si ratus ini. Nah, dari segi medis gimana memandang ratus ini, apakah itu disarankan? Nah, kan itu Ana nanya kan ini, Ana tahu ini kan sebelum nikah ya. Nah, untuk orang setelah menikah dan udah punya anak, nah itu katanya sih juga disarankan. Cuman Ana nggak tahu nih dari sisi medisnya gimana gitu. Ya, ya. Nah, mau nanya, ini Eh, barangkali tahu. Ya, Rifa, tetap ininya, pertanyaannya. Oh, Ana baru-baru tahu juga sih Rifa yang ini baru-baru ini pernah dengar ininya lewat di Instagram kan. Tapi kok secara medis kayak nggak pernah dibahas harus begini, harus begitu gitu. Apalagi kalau seandainya untuk sebelum ini kan sebelum menikah ya yang rasa katanya biar wangi. Tapi nggak ada sih ini Rifa nggak kayaknya mungkin di sini jarang kali ya Rifa. Itu sering ya? Nggak pernah Ana dengar. Nggak pernah mendengar kasus yang sampai terbakar itu gara-gara diratus ini. Jadi ini enggak ya, saya bisnis gitu loh. Jadi kayak sejenis klinik kebersihan kayak Iya. kesehatan gitu loh. Jadi ya yang mau coba ratus. Mungkin Nah, kalau itu di tuh orang biasanya di salon sama pengantin gitu, paket-paket pengantin gitu loh. Oh, paket Ada pengantin. spanya, ada 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 saunanya, ada ratusnya gitu-gitu, ada paketnya biasanya kalau calon Kayaknya pengantin yang yang sampai ngambil paket itu kebakar ada nanti salon. dia trauma nih. Nah, itu dia. nggak ada sih pro dan kontra. Ada nggak dibahas di sisi medis gitu maksudnya? Nggak pernah tuh Rika. Nggak pernah sih dibahas kalau untuk ini nih. Nggak ada ya. Mungkin karena ini apa kali ya? Apa namanya tuh kayak off label gitu. Jadi nggak terlalu dibahas. Kenapanya pun mungkin pasti malu kan. Kenapa gitu kasusnya. Jadi nggak terlalu dibahas gitu. Nggak pernah sih dapat kasusnya yang kayak gitu. Terus paling kalau seandainya untuk yang merapatkan setelah melahirkan,
mungkin lebih ke senam kali lah, senam Kegel atau apa sih namanya itu. Tapi kalau untuk yang ratus belum pernah ketemuan dari ininya. Kayaknya ditutupi mungkin, atau misalnya kalaupun ada kasusnya, kayaknya dia nggak mau cerita kenapa gitu. Kayaknya dia malu deh. Oh iya, iya. Iya. Gimana bisa Nova? Mungkin sedikit banyak udah terjawab ya. Baik nggak kesehatan? Ya, nggak penasaran aja sih apakah ada dibahas di sisi medis. Oh, itu sebenarnya datus tuh nggak boleh sebenarnya gitu-gitu. Kalau kalau marah nggak tahu gitu ya, apa yang nggak tahu juga kan. Nah, gitu. Oke, sip-sip. Insya Oke. Allah. Ini Kalau misalnya pertanyaannya teman-teman ada yang mau ratus barangkali yang sebelum menikah, kalau bisa pastikan apinya padam dulu. ini kan. Karena emang ada kasus loh, maksudnya atau tunggu dulu dia, jangan berasap-asap dulu baru ya, mau duduk gitu. Jangan jangan langsung gas aja tuh duduk. Iya, soalnya kasihan jadinya kebakar. Karena mungkin itu kan arang-arang panas kan, arang panas yang yang dibakar gitu. Oke, sip. Berarti cukup ya. Oh, tapi masih ada nih 5 menit waktunya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Pak Imam mau bertanya. Shit. Ini izin bertanya. Ada yang mau bertanya dulu, mana tebak nih suara siapa nih? Ati itu Mbak. Ati, ya Ati benar. Ya Ati, Masya Allah Ati, sehat ya Ati. Silakan Ati. Indah, Ana ingin bertanya. Ini kan fokusnya ke ini ya. Ana nggak tahu juga. Misal yang after nikahnya, tentang after nikahnya. Ana habis kayak habis nikah itu kan langsung hamil ya. Maksudnya hamil. Terus Ana mengalami kayak apa ya? Kayak ambeien setelah melahirkan. Itu apa penyebabnya dan gimana? Ana sekarang kayak masih gitu ya. Kayak sempat berdarah gitu gitu. Karena kalau misal dipikir-pikir kan kalau orang nanya normal gitu. Enggak, operasi kok bisa gitu. Nah, kira-kira apa solusinya dan apa penyebabnya gitu. Ana pun bingung juga gitu, penyebabnya apa gitu. Biasanya kan penyebabnya tuh kalau misalnya normal ya, dah. Seringnya orang tuh mengalami ambeien ya. Ya. Nah, gitu. Ana sempat habis lahiran tuh memang kayak berdarah gitu. Setiap. Hmm, oke. Iya. Berarti terkait ambeien nanti. Jadi Ya. ambeien itu, ah, ini dulu, kenapa sih bisa ambeien? Jadi ambeien itu kan sebenarnya ini, kan di dalam, dia kan dari sekitar anus tuh. Di sekitar anus tuh kan banyak pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang vena dia sebenarnya, yang lebih tipis dindingnya. Memang letaknya tuh di pinggir-pinggir banget di bawah, di dekat anus tuh. Emang di tempat keluarnya ini banget, buang air besar itu di anus kan. Nah, jadi kenapa di ibu hamil bisa kejadian? Umumnya kan emang sering di yang ini, yang lahiran normal karena kan emang ngeden kan pas lahiran. Tapi kok SC bisa kena juga gitu. Nah, karena intinya itu sebenarnya kan dorongan tadi satu, dorongan mengedannya tadi satu. Nah, itu kan mengedan itu selain pas ibu melahirkan, kan orang yang buang air besar keras kan juga agak mengedan tuh. Lebih apalagi kalau seandainya BAB-nya sembelit terus, pasti dia sering mengedan kan. Akhirnya pembuluh darah yang di bawah itu kan dia tipis tuh. Jadi kayak balon, kayak kita niup balon. Jadi kan ada sisi yang kendurnya. Nanti kan saya balon kan ada yang nggak sempurna tuh. Harusnya kan dia bulat, tapi ada satu sisi yang dia tuh kayak ini. Atau kayak kita nengok ban yang mau pecah itu, yang benen dalamnya tuh, kan ada tuh yang agak menonjol karena dia nggak bagus lagi, strukturnya nggak elastis lagi. Nah, kayak gitu pembuluh darah tuh, karena kita dorongnya terlalu kuat. Bisa karena mengedan tadi pas melahirkan, atau karena BAB-nya keras. Nah, terus satu lagi, karena pengaruh berat yang ditanggungnya itu kalau ibu hamil kan nanggung berat anaknya tuh itu juga pengaruh satu lagi hormonnya. Jadi kalau seandainya ibu hamil itu kan hormon apa ya yang bikin kalau nggak salah progesteron juga tuh. Jadi kan hormon itu kan menjaga supaya rahimnya tetap ini kan tebal kan untuk lindungin anaknya. Ternyata dia itu bikin pembuluh darah tuh jadi lebih tipis, lebih apa ya eh, rentan untuk membalon itu. Jadi udahlah dia lunak terus habis itu beban yang ditanggung ibu itu nanggung anaknya kan berat anaknya tambah nanti kalau seandainya sempat pula BAB-nya sembelit udah tuh langsung nanti jadinya akhirnya kecil tonjolannya jadi cuma nunggu BAB-nya lewat aja pas BAB-nya lewat dah buka dia berdarah
langsung dia kayak gitu. Jadi meskipun nggak melahirkan normal, bisa juga. Apalagi kalau seandainya sembelitnya sering banget tuh, udahlah, bisa nanti muncul. Bahkan sekarang anak-anak SMP aja sering ketemu kayak gitu karena kan suka makan cabai, kurang air putih, kurang sayur sama buah, akhirnya luka kan, muncul tonjolannya, luka. Tapi yang berat tuh kalau seandainya ambeien itu udah keluar, kan kadang kan ada tuh terasa benjolannya keluar. Tapi kalau ibu hamil yang melahirkannya normal, saking kuatnya ngedan akhirnya ambeiennya keluar gitu kan. Nah, nanti kalau seandainya rada kurang, kadang dia bisa masuk kayak ke dalam. Nah, yang berat itu dia udahlah keluar, nggak bisa lagi dimasukkan ke dalam. uh, udah kayak gitu nanti akhirnya radang. Nah, itu yang harus dioperasi. Tapi kalau seandainya masih PAB-nya berdarah kayak gitu, padahal nggak ada nyeri, nggak ada PAB keras, pokoknya tiba-tiba keluar aja darah, seret juga enggak kayak gitu kan. Berarti kan emang ambeien tuh, ambeien-nya masih di dalam berarti. Nah, nanti biasanya dikasih obat radang, terus banyak makan sayur, makan buah, nanti dia reda, jangan sampai sembelit lagi. Itu aja sih. Ya Allah, pemaparannya sampai ya, Ti. Sampai sih, syukran dah. Alhamdulillah. Eh, berhubung waktunya masih ada nih. Ada penanya lagi. Ana mau nanya. Ana mau nanya dah. Ini eh, seputar sebelum menikah ya. Ana ingin bertanya tentang suntik catin. Nah, eh, pertanyaannya ini seberapa penting gitu, urgensi suntik catin ini bagi orang yang mau menikah gitu. Sedangkan ini mungkin yang Ana rasakan setelah menikah tuh kayak nggak apa ya, nggak ada dampaknya. Bukan nggak ada dampak sih, kayak ya setelah suntik itu apa gitu. Paham nggak Anda? Ya, Maksudnya oke nggak ada sih. follow up-nya. Maksudnya apa setelah Hmm, ini? Apakah harus diteruskan suntiknya? Ataukah hmm, ada ya dampak dari suntik cacing itu? hmm, Mungkin itu oke nih. sih. Jadi mungkin kurang dijelaskan, itulah sih kurangnya di kita, kurang dijelaskan sebenarnya suntik cacing itu sampai berapa kayak gitu, harus diulang lagi nggak, ada follow up nggak kayak gitu. Terus kenapa suntik-suntik aja? Kadang kan mungkin kita jadi khawatir kan disuruh suntik gitu, apa sih yang dimasukin, ngapain sih disuruh suntik, kan mau nikah ngapain suntik Iya, tetanus gitu, betul. apa manfaatnya gitu kan. Jadi Hmm. sebenarnya gini, kalau sekarang mungkin kita nggak ngerasain lagi dampaknya karena kan lahiran kan udah di ini kan, di bidan, di dokter, di rumah sakit gitu kan. Jadi kan insya Allah aman lah, alatnya steril, nggak ada ini kan, nggak ada yang aneh-aneh lah istilahnya. Nah, tapi kalau di dulu itu praktiknya tuh masih banyak yang ini, apakah misalnya alatnya nggak steril atau lahirannya dulu di dukun beranak kan. Nah, jadi kadang yang paling kita sedih tuh misalnya di anaknya di apa, potong tali pusarnya tuh pakai alat yang enggak steril kayak gitu. Jadi resiko tetanusnya tuh di anaknya. Jadi selain melindungi ibu, si vaksin tetanus itu nanti juga melindungi anaknya. Jadi itu tujuan dari suntik cacing. Kadang masih ada tuh di daerah-daerah yang di pedalaman lah, kayak dikasih-kasih ramuan tertentu di tali pusar anaknya, katanya biar cepat kering atau biar apa gitu kan. Nah, nanti dari sana tuh penyebaran apa, resiko dari tetanus juga ada sih dari sana. Tapi yang pastinya dan atau juga yang mana yang paling jelas tuh yang motong tali pusatnya tadi biasanya. Nah, jadi tujuan ibunya dikasih suntik cacing itu untuk ngasih si vaksin tetanus tadi. Kan dia ada masa perlindungannya. Kalau nggak salah udah berapa kali dikasih, nanti perlindungannya sekian gitu. Jadi pernah Indah baca teorinya itu, kan kita kan dapat vaksin kan dari lahir kan, dapat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Terus waktu SD diulang lagi pas 1 SD kan, pas 2. Itu kan ada tetanus juga tuh. Kalau nggak salah itu teorinya, kalau udah full itu, yang 5 itu sebenarnya udah cukup. Kan kita yang waktu bayi kan, kalau yang bagi yang punya anak kan dapat ini nak DPT, HB, HIV kan. Kan udah ada tetanusnya tuh. Nah, itu kan udah 3 kali pas kecil. Terus pas SD 2 kali. Itu kan udah 5 tuh. Sebenarnya udah cukup. Tapi ada juga yang bilang ya tetap diulang lagi gitu pas mau nikah itu. Tapi kan perlindungannya udah lama tuh. Nah, di situ dia letaknya. Kadang ada yang misalnya nggak tahu, eh nggak tahu lah.
nggak tahu orang tuanya dulu bawa dia imunisasi atau enggak gitu misalnya kan. Nah, jadi akhirnya diulang lagi waktu sebelum menikah biar aman gitu. Jadi nanti selain untuk ibunya, yang pentingnya untuk anaknya sebenarnya. Nanti anaknya lahir-lahir baru misalnya usia belum 1 bulan, tiba-tiba kaku seluruh tubuh, punggungnya apa namanya itu kayak melengkung gitu karena kena tetanus tadi itu. Jadi ibunya dilindungi supaya nanti apa yang vaksin tetanus itu sampai ke anaknya. Jadi anaknya nggak jadi kena tetanus. Itu sih. Insya Allah. Berarti ke ya penting gitu ya, penting Mm-mm. itu gitu. Karena Ana lihat berarti suntik Jatim ini udah secara nggak langsung bekerja sama juga sama pemerintah ya. Karena Mm-mm. kayak kayak syarat ke KUA gitu, ya Ya. kan? Nah, Nah, berarti kan wajib itu loh aku mm-mm. disuntik gitu. Ya betul Mm-mm. Apalagi syarat. berarti kayak buat teman-teman yang belum menikah nih jangan kaget gitu. Karena Ana dulu tuh kaget kenapa disuntik gitu kan. Oh ya, Masya Allah. Betul. Ya, ya, ya. Oke, Alhamdulillah pas waktunya. Terima kasih kepada pemateri Dr. Indah yang telah berbagi ya, memaparkan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya, Nasyid boleh nggak namin satu lagi? ada tuh suara siapa ya? Sebentar, sebentar. Amal, boleh Amal. Amal, Amal. Oh, boleh, Pak. Ya Allah, dia peserta Sabi Kunal Awalun. Silakan, Amal. Ini Nasyid Anak mau nanya tentang apa aja yang perlu di pemeriksaan gitu ke dokter kandungan atau ya kalau udah habis nikah. Soalnya anak kayak di sini ya dapat kayak surat kayak apa ya? Ada pemeriksaan lanjutan kayak misalnya contoh yang pernah Anda dengar kayak pap smear dan lain-lain gitu, In. Boleh nggak ya yang jelasin kayak yang seputar itu gitu? Jujur Anda belum ada riset yang gitu-gituan, cuman Anda mau dari Indah menjelasin yang Oke. kayak gitu. Pap smear Eh, dan ini ya, In. Mir sama Mungkin apa, ada yang Mak? lain, mungkin ada yang lain yang berkaitan dengan pap smear dan gitu-gitu. Anda nggak tahu juga yang kayak gimana, pokoknya yang pap smearnya Mm-mm. itu loh. Oke. Oke, Jadi In. di Mir sama apa ya satu lagi namanya itu? Oh, IVA satu lagi. Oke. Nah, jadi oke. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih utama ini nih untuk yang sudah punya anak, yang menikah dan apa ya? Oh, udah menikah sih, udah menikah dan udah berhubungan lah istilahnya hubungan suami istri. Kenapa? Karena kalau seandainya untuk pranikah mah yang umumnya kan kalau di kita kan sebenarnya itu tuh yang basicnya kali kan ada cek darah kan, cek darah, golongan darah ini itu kayak gitu kan. Kenapa diperiksa kayak gitu? Sebenarnya ada lagi cek yang lebih dalam mungkin karena mahal nggak support sama pemerintah kita. Tapi jadi yang penting yang utama-utama aja kayak contohnya yang penting itu golongan darah sama resus namanya kan. Kan golongan darah kita kan nanti ada A minus, A plus, kayak gitu kan ada minus plusnya. Ternyata minus plusnya tuh sepenting itu. Kenapa? Karena kalau kita kan orang Indonesia plus ya kalau nggak salah umumnya. Orang luar negeri kan minus. Di situ letaknya. Kenapa sih harus tahu minus plusnya? Ternyata kalau seandainya ada perempuan yang resusnya itu negatif, terus suaminya resusnya positif, nanti dia punya anak yang resus positif juga, uh, ibunya nih membentuk antibodi untuk menyerang anaknya tuh. Uh, jadi akhirnya di anak pertama mungkin nanti akan lahir, tapi anak berikutnya anaknya itu bisa meninggal jadinya di dalam rahim. Apa? Karena kan di anak pertama ibunya udah kenalan nih sama resus positif yang didapat anaknya ini dari ayahnya. Jadi pas dia terbentuk nih anaknya, ternyata anaknya resus positif. Kenal lah badan ibunya sama si resus positif ini, dibentuknya antibodi. Kalau anak kedua masih resus positif lagi, antibodi ibu ini dia bisa lewat plasenta. Akhirnya diserangnya anak tuh sampai meninggal. Jadi akhirnya lahirnya tuh ya meninggal dalam rahim lah anaknya jadinya gitu. Sepenting itu cek golongan darah yang apalagi resusnya itu kan. Tapi itu biasanya berarti ibunya orang luar negeri, bapaknya orang Indonesia. Atau misalnya mungkin
teman-teman yang ada keturunan luar mungkin kan akhirnya resusnya negatif gitu kan. Nanti ketemu sama suami yang resus positif, nah di situ resikonya. Ada cara pencegahannya. Jadi sebelum anaknya lahir, dikasih dulu antibodi ke ibunya nih, biar nggak dibentuknya antibodi untuk menyerang anaknya nanti gitu. Makanya dicek dulu. Terus golongan darah. Golongan darah itu kenapa? Kalau seandainya golongan darah ibunya O, anaknya selain O, nanti itu bisa beresiko anaknya jadi kuning waktu lahir. Karena diserang sama antibodi ibunya anaknya ini. Jadi kan anaknya punya antigen, kalau dia golongan darahnya selain O, diserang sama antibodi yang dari badannya. Akhirnya kuning anaknya nanti waktu lahir. Jadi itu penting juga dicek. Terus kalau yang lain-lain, IVA sama pap smear itu penting pertama kalau udah pernah berhubungan sebenarnya. Karena kan nanti untuk melihat gimana struktur serviksnya. Dia tuh ngelihat serviksnya tuh kalau yang IVA sama pap smear nih. Bedanya kalau IVA tuh kalau nggak salah cuma di ini. Nanti kan di inspek dulu tuh kayak periksa dalam, kayak ibu hamil periksa dalam kan dimasukkan cocor bebek tuh, yang cocor bebek itu dimasukkan nanti kan. Nah, itu dicek nanti bentuk serviksnya, dikasih kayak cairan tertentu, berubah nggak dia strukturnya nanti si serviksnya tuh. Kalau misalnya ada perubahan yang mengarah nanti ke misalnya kayak ada tumor kah atau ada resiko ke kanker kah nanti. Nah, nanti dicek lagi, cek yang tingkat di atasnya tuh si pap smear. Pap smear tuh nanti kalau nggak salah dilihat di bawah mikroskop, jadi lebih jelas lagi. Oh ini beneran nih kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa ketahuan di fase awal. Jadi masih di cervixnya itu gitu. Udah ketahuan, akhirnya nanti cepat diobatinya. Nah, itu tujuannya. Kalau di kita kan IVA sama pap smear nih baru digalakkan sih, tapi udah mulailah ada dilakukan IVA sama pap smear ini. Tapi belum terlalu sering. Tapi udah mulai diarahkan. Apalagi misalnya di apa orang-orang yang perilaku seksualnya agak bebas lah, itu harus dianjurkan banget karena itu tadi perilaku yang nggak baik itu. Jadi akhirnya nanti resiko untuk jadi apa kankernya itu lebih tinggi, makanya harus dicek juga sama vaksinnya per berapa tahun idealnya kalau nggak salah per 5 tahun. Tapi kalau saya udah punya anak, perlu dicek nanti juga sama vaksinnya. Pasti nanti ada kalau di kita programnya tuh paling per bulan apa gitu ada tuh nanti diajukan yang mau cek IPA atau pap smear bisa nih gratis nah, gitu gitu mah. Oh, berarti itu sebenarnya pemeriksaan dini gitu untuk pencegahan kanker atau gimana gitu, En? Nah iya mah pemeriksaan dini tibanya. Jadi kan ini yang nggak enaknya dari kanker cervix itu. Jadi dia munculnya tuh ketahuan itu pas udah nyebar kemana-mana. Jadi pas dia di cervix aja itu belum ada gejalanya. Kelihatannya tuh dari yang kita lihat tadi tuh di IPA atau pap smear hasilnya jadi nggak normal gitu kan. Tapi kalau nggak dicek nggak akan ketahuan tuh karena nggak ada gejalanya sama sekali kecuali udah sampai misalkan kimnya ke organ-organ yang lain baru muncul gejalanya. Paling gejalanya cuma kayak misalnya ada nyeri sabut hubungan atau berdarah sabut hubungan tapi nggak normal gitu bentuknya. Tapi kadang itu sudah lanjut juga munculnya. Kalau pas awal-awal masih nggak ada gejalanya sama sekali. Makanya dicek itu pakai IVA atau pap smear itu. Ini ada juga nggak cek apa mamografi atau Iya, iya. USG ini? Ya, itu kan disarankan per berapa tahun ya, tapi di kita belum sanggup lagi karena mahal dan alatnya nggak semua rumah sakit punya. Jadi sebenarnya tujuannya kalau di negara maju kan dia supaya ketahuannya lebih cepat. Jadi operasinya lebih minimal, masa tinggal di rumah sakitnya lebih pendek, biaya rumah sakitnya jadi lebih kecil. Nah, tapi di kita untuk pencegahan itu aja nggak ada uangnya gitu. Tapi akhirnya ruginya ya di akhir ketemunya orangnya udah sakit-sakit berat kayak gitu. Kayak mamografi kan nanti ketahuan tuh emang ada saya resiko jadi kanker payudara gitu. Ah, di kita nggak sanggup karena emang alatnya pun cuma di rumah sakit besar. Kadang rusak pula alatnya tuh gitu. Jadi akhirnya nggak kecek kayak gitu. Eh, Nanti ketahuannya udah berat aja, udah sampai besar bernanah-nanah, udah dia udah sampai meletus apa gitulah. Itu ketemunya mah. Oke, Oke. Indah. Terima kasih banyak, Indah. Iya mah. Udah, Cid. Makasih banyak, Nasyid.
Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tahu juga. BTW nih, yang Amal tanyakan tadi, Ana pengen tahu juga, kenapa ya pemeriksaannya tuh setelah melahirkan anak pertama? Kan sepen, seurgen itu tuh penjelasan Indah tadi ya. Kenapa pas udah lahir anak pertama nih pemeriksaannya In? Indah, Indah, bisa. Indah udah hilang. Oh ya Cid, ada udah. pertanyaan juga tuh Cid di chat Cid, di obrolan Cid. Di obrolan nih sampai nggak kelihatan nih obrolan. Oh ini dari Ica. Tapi Indahnya Indah. Hadir Cid. Oh dokternya hadir nih. Tadi kedengeran nggak In? Kedengaran Cid? Ah, Oke. Oke. Jadi yang apa tadi? Yang IPA tuh ya Cid. Kenapa untuk yang udah punya anak gitu nak? enggak, Eh, kita udah lahir dulu nih anak. Oh, baru dicek gitu ya. Karena mm-mm. jadi kan eh, si kanker serviks itu kan penyebabnya ini bakteri lagi virus yang HPV itu yang kemarin lagi booming anak-anak SD harus di vaksin yang kelas 5 SD itu kan baru tuh di kita kan nggak ada kan ada vaksin pas kelas 5 SD. Jadi sekarang tuh ada baru di ini kan digalakkan vaksinasi HPV untuk anak usia kelas 5 SD karena risiko kanker serviks tadi. Jadi kan kanker serviks itu penyebarannya kan dari virus HPV itu. Virus HPV itu lebih besar risiko penyebarannya ketika sudah berhubungan gitu. Oh, Nah, jadi untuk orang yang sudah menikah atau dia belum menikah tapi udah berhubungan gitulah. Makanya orang-orang yang perilaku seksualnya tidak sehat itu harus dicek hepatitis itu biasanya di usia di atas 30 kalau nggak salah baru dimulai. Jadi makanya tuh sekarang tuh kayak kan mungkin IPA sama Pak Pamir kita kurang kan, tapi udah mulai pemerintah nih sadar karena serviks ini banyak angka kejadiannya banyak, terus biaya biaya untuk terapinya tuh mahal karena kan nanti akhirnya orang nggak bisa bekerja terus habis itu pengobatannya lama gitu, demo, operasi sebagainya gitu. Jadi dicegahlah dengan itu dikasih vaksin di usia kelas 5 SD tadi biar nggak terpapar. Terus ada yang juga yang nanya kenapa cewek aja yang dikasih kenapa cowok enggak gitu. Kan karena berhubungan kan tadi masalahnya gitu. Memang sih, tapi risiko terbesar itu adanya di perempuan. Gitu. Kan jadinya kanker serviks. Kalau laki-laki paling dia kan HPV ini banyak pula jadinya. Ada yang bikin kayak cengger ayam itu loh di apa di sekitar kemaluan itu bentuknya. Kayak ada yang tumbuh gitu nanti di sekitar kemaluannya itu. Paling ya kayak gitu aja kan, nggak terlalu berat lah, nggak mengancam nyawa istilahnya. Jadi di perempuan memang risikonya. Jadi pokoknya efek paling besarnya di perempuan gitu. Dan untuk yang sudah berhubungan makanya diceknya itu untuk orang yang udah menikah ada dia udah punya sih kan udah pernah hubungan ya berarti kan nah kayak dicek beberapa tahun lah nanti akhirnya diulang per 5 tahun biasanya per 5 tahun dianjurkan ulang lagi kalau IVA tesnya normal biasanya nggak dianjurkan untuk pap smear karena kan dari IVA-nya aja udah normal nih kecuali IVA-nya meragukan nah baru dianjurkan pap smear atau kalau misalnya orang tuh punya dana yang lebih lah mau dia cek pap smear gitu kan ya cek pap smear karena pap smear kan lebih apa namanya tuh lebih detail karena dia melihat lebih kecil kan sel-selnya. Kalau IPA kan nanti reaksi kayak kulit kita dikasih cairan terus nanti berubah warnanya. Nah, nanti di situ dilihat perubahan itu menuju ke arah normal atau itu sih. Allah. Ya Allah. Ini ya dari Ica nih, In. Terakhir ya Ah, dari Ica. apa tuh? Ini pertanyaan dari Ica. Vaksin Oh, habis untuk dewasa. dewasa bagaimana? Oke. Oh,
bisa tapi berbayar. Kalau Oh, salah kemarin pernah dengar bisa tapi berbayar. Jadi kalau teman-teman mau bisa dapat tapi ya itu berbayar. Karena yang diprogramkan itu baru untuk anak-anak. Karena kan yang marak itu kan apa namanya nikah muda. Saya mudanya itu yang benar-benar muda kali yang usia masih sekolah banget gitu kan. Atau korban kejahatan seksual lah kayak gitu anak-anak kan. Akhirnya di situ dikejar untuk anak-anak itu. Karena kan akhirnya nanti masuk usia produktif begitu. Nah, dikejar sebelum masuk usia produktif tuh. Jadi perhitungannya udah dari lama gitu kan. Itu kalau kita mau boleh tapi berbayar. Lumayan sih Ana dengar harganya. gimana? Ya, Ica terjawab ya, Ca? Lumayan tuh guys kalau dapat yang agak ini. Saya ada kesempatan untuk dapat vaksin HPV. Inilah dapat inilah apa usahakan lagi. Karena kalau risikonya kan itu tadi kanker serviks itu. Jadi kalau ada rezeki bagus dapat misalnya ditanggung sama asuransinya atau apa gitu lah. Ya, benar. Ah, udah ya, terjawab ya, Ca ya. Alhamdulillah, ternyata waktunya lewat ya. Terima kasih ya Indah ya udah menjawab macam-macam pertanyaan dari kita. Selanjutnya ini penyerahan sertifikat oleh ketua kita kepada pemateri. Kasih ya. Hati-hati. Oleh Gimana Rifati caranya, Din? Ridwan. Relatif Ntar hati. lu. Deskripsi. Uni boleh tolong Uni Zaza. Sertifikatnya udah. Zaza masih ada nggak ya? Nggak ada ya? Masih ada. Masih. Tolong Uni. Bentar ya, wait. Tapi Ana masih penasaran, Indah. Yang kayak jengger ayam itu, kenapa sih? Itu karena apa gitu loh? Karena kuman bakteri atau apa gitu loh? Virus kah? Yang virus HPV juga dia tuh Zah, tapi Oh, dia virus. beda HPV-nya. HPV ini banyak banyak kali. Jadi yang di cover sama HPV yang dapat sama anak-anak SD kemarin itu utamanya untuk yang serviks itu. Jadi ada berapa gitu yang untuk kanker serviks, ada yang untuk jengger ayam itu, ada lagi pokoknya sakit-sakit kulit lah dia. Kalau yang ini si HPV ini yang di cover tuh lebih ke yang itu. Jadi nanti pas misalnya teman-teman minta apa namanya mau dapat vaksin HPV gitu kan. Nanti kadang ada tuh yang nanya orang vaksinnya mau HPV yang mana gitu. Nanti tanyain aja HPV-nya emang ini nggak cover untuk apa, ini nggak cover untuk apa gitu. Karena dia satu vaksin tuh kan biasanya gabungan dari beberapa HPV. Nanti ada yang 2 jenis, ada yang 3 jenis, ada yang 5 jenis malah kalau nggak salah Bukan 5 atau multi ya? Hmm? Bukan multi ya? Bukan satu pintu, apa kayak semuanya gitu? Ya. Enggak ya? Eh, Berarti enggak. ada tipe A, kayak tipe B, tipe C, kayak gitu. Iya, enggak. Dia bernomor-nomor HPV ini. Jadi yang untuk kanker serviks itu nomor berapa ya? 16 kalau nggak salah sama 18. Jadi nanti yang vaksinnya tuh untuk 16 sama 18 itu aja gitu. Ada yang lebih mahal lagi, ada berapa yang bisa di covernya gitu. Saya membentuk imun untuk HPV sekian, 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 sekian gitu. Dia sampai lebih 5 kayaknya. Kak. Banyak ya. Berarti Banyak. tiap serinya ada harganya gitu ya. Jadi nggak bisa Ya. multi kayak kadang kita kan pengen vitamin A, B, C, D, E gitu kan multivitamin kita beli gitu ya. Ya. Virus ini nggak Heeh. ada yang multi kayak apa virus? Sorry, vaksin ini nggak ada yang multi gitu ya. Jadi kayak berseri pula kita. Yang A dulu, B dulu, C dulu atau Hmm, ada langsung Iya, nggak? ada langsung dia tuh Zah. Tapi yang kalau nggak salah yang di cover pemerintah tuh yang untuk 2 HPV. Tapi yang lebih mahal tuh bisa untuk 4 jenis HPV sama yang 9 jenis kalau nggak salah. Tapi harganya lebih mahal memang.
Tapi yang eh, sekali suntiknya sekali tetap sekali pemberian, yang di covernya tuh banyak jenis HPV. Itunya aja yang beda nanti. Jadi ada yang cuma untuk kanker serviks, ada yang untuk kanker serviks dan si dengger ayam tadi. Ada untuk kanker serviks, dengger ayam dan gangguan kulit lain. Gitu. Ya Allah, banyak ya. Iya, Ya, oke, terima kasih Indah. iya. Sorry kepada moderator. Kayaknya Nia bertanya nih, Yung guys. banjir pertanyaan. Iya, soalnya ini Hmm. kan emang kita banget ya, dan apalagi Iya, kita kita udah banget. umur berapa, banyak lah yang kita ketemu dan kita nggak dapetin nih di sekolah atau di mana-mana karena orang tua kita juga nggak ngasih juga, jadi ya wajar Hmm. lah questions ini banyak intinya gitu. Banyak Nia, banget. Jauh-jauh nih dari Mesir juga ada nih penanya. Nia nanya kalau mau Gimana periksa nih? kesehatan Gimana panitia? Masih kita izinkan nggak nih? Boleh, lanjut. Aduh. Pematerinya boleh kan lanjut, boleh, Indah? boleh Budin. Oke. Penanya satu ini udah ganti background Nanya. belum nih? Jadi kalau mau cek kesehatan kelamin dan reproduksi kemana? Dokter kulit atau dokter kandungan? Oke. Jadi kalau reproduksi kandungan, kalau kulit ke kulit. Tapi kalau seandainya untuk keluhan yang tadi itu, yang apa? Yang ke arah kanker serviks, berarti ke dokter kandungan. Atau kalau seandainya rasanya bingung, terus kemana dong gitu. Ini bingung nih mau kemana gitu. Nah, datang aja ke dokter umum dulu. Nanti kalau misalnya itu kan cuma kekhawatiran kita aja, misalnya nggak di cover sama BPJS-nya, misalnya apa namanya, kita pengen tahu nih ini kayak mana ya, normal atau enggak ya, tapi nggak di cover saya sama BPJS karena keluhan belum ada, atau misalnya ininya belum ada, apa namanya, gejalanya belum ada gitu. Nanti tanyain aja kalau mau tentang ini kemana ya dok, keluhan kita sekarang kayak gini, yang dirasakan seperti ini, nanti diarahin tuh, oh ke dokter kulit aja gitu, ke dokter kandungan aja. Itu kalau yang kulit kayak yang dengar ayam tadi itu pasti ke kulit tuh. Kalau seandainya keluhan cervix misalnya, biasanya keluhannya kanker cervix tuh pokoknya haidnya nggak normal, ada nyeri di bawah situ, atau misalnya nyeri saat hubungan, berdarah saat setelah hubungan, darahnya juga kadang darahnya tuh nggak bersih gitu loh. Pokoknya nggak bagus lah, kan itu darahnya itu keluar bukan kayak darah haid lebih kotor atau apa gitu lah, bukannya nggak normal gitu nih ya. Gimana nih ya? Cukup nih ya? Cukup gitu. Iya nih udah keren aja nih tadi masih. Udah Masya Allah. Ah, ada lagi? Cukup? Cukup kayaknya ya. Ayo, saya mau nanya nih. Enggak. Biasa ada berapa penyerahan sertifikat lagi oleh ketua kita, Rifanti Nizami. Pada hati kita persilakan. Gimana cara kasih? Gimana? Din. Gini. Kata-kata aja dulu, Ti. Ini Ah, penjelasan. 3. Oh, kata-kata. Iya. Kata-kata hari ini. Oh. Syukron jazakillah ya Indah, udah Masya Allah materinya. Ana pribadi izin ini juga tadi, apa, izin telat karena ini HP anak error. Masya Allah ininya, materinya mantap. Oke Ati, Ini ada terima kasih. sertifikat apresiasi. Sertifikat ini diberikan kepada Dr. Indah Hilmanita Putri. Diterima ya Indah? Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Semoga terjawab lah apa pertanyaan-pertanyaan, apa apa namanya, penasaran teman-teman. Semoga terbantu ya dengan jawaban. Amin. Amin. Nah, pasti Yang itu Kelas. lagi, sertifikat satu lagi, Uni. untuk untuk moderator ada juga nih. Iya, Ra. Ya Allah.
Satu lagi, Ti. Ah ya. Ini juga nih diberikan. Insya Allah ya. Ana bingung ya. Insya Ya, Allah. Ya Ih, syukur jazakillah ya, Syed. Ya Allah, Insya Allah. Nanti kayak nggak ada berubahnya. Gokil-gokil ya. Syukuran ya, Syed. Insya Allah ya, udah Masya Allah. meramaikan dan ini jadi moderator untuk acara kita pada siang hari ini. Ya, Ti. Nanti masih ada kata-kata, Ti. Eh, sudah untuk kata-kata hari ini, Syed. Masya Allah. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan akhwat semua. Sebenarnya Masya Allah ya. Ini ajang silaturahim kita ya. Dengan berbagi ilmu dari narasumber kita, dari kita untuk kita. Ya Allah, terima kasih teman-teman. Aku terima ya, Ti. Oke, acara selanjutnya serba-serbi serabi. Apa nih, Bu? Serba-serbi serabi ini apa, Bu? Skip aja sih. Skip Lanjut aja. doa aja. Oke, acara selanjutnya karena nggak ada serabi kayaknya nih. Oke, kita langsung kita langsung ini ya pembacaan doa. Jadi kita tutup kajian kita ini dengan doa. Dibuka dengan kalam ilahi, ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ukhtina Aisyah Hafiza kepada Zaza. Silahkan Zaza. Oke, baik, terima kasih Nasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, sebagai manusia yang banyak kekurangan dan tidak terhindar dari dosa, mari kita mulai dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, thank you guys. Dikembalikan kepada Nasyir. Masih mute, Syed. Oh, karena udah panjang ngomong tadi. Alhamdulillah, syukran kepada Zaza. Terima kasih ya Zaza, Masya Allah. Mungkin terakhir kita foto dulu. Masya Allah nih, stabil nih, 19 orang ya. Mungkin panitia. Oke, silakan Ibu. Mana nih wajah-wajahnya Ica, Yosa, Amma, Saada, Latifah. Cara hilangin pin ya. Lupa lagi. Anda baru lihat Latifah. Tata, lihat. Masya Allah. Anak kira nanti masih zikir tadi, Syed.
Zakia masih masih. Anak kira tadi anti zikir tadi. Oh, iya. Kenapa tuh? Hah? Siapa yang ngambil Un nih, Un? Boleh, tapi tunggu loh. Boleh, Un. Tolong ya, Un. Bentar. Oke, oke. Yeah. Good evening, my friend. Are you guys so well, so happy? Alhamdulillah ya. Ya, kita foto Alhamdulillah. ya. Kita foto bentar. Ini gimana sih caranya ya Allah? Bentar, grogi kita. Bismillah. Oke, udah nih Amalia emang nggak muncul. Latifa. Oh, juga. Izati. Ya, 1, 2, 3. Oke, bentar. Ulang lagi. Bentar ya, guys. Aku grogi. Oke. Ya, 1. Zakia, lihat sini Zakia. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, telah berakhir kajian kita siang ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga siang ini kita mendapatkan ilmu. Semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih semuanya.